umum masjid dan majelis taklim, tapi turunlah ke sasaran khusus, sasaran yang agak ekstrim lah ya. Jadi anak-anak jalanan, pedalaman, ekstremisme, kelompok-kelompok rentan itu butuh kehadiran penyuluh agama. Mereka nggak ribet itu, diajarin sholat yang baik, wudu yang baik, segala macam ya kan. Nah mereka yang butuh penyuluhan. Jadi bahasa kita tuh yang sering kita sebut penyuluh main aman. Udah ada masjid sama majelis taklim sampai rumah, udah jadi al-khatib, selesai tugas penyuluh agama. Belum Pak, kita minta penyuluh agama turun di sasaran-sasaran. Yang ketiga, media sosial. Nah ini juga jadi apa namanya di regulasi kita menjadi kewajiban penyuluh agama. Jumlah milenial dan generasi Z ya, anak-anak umur 15 sampai 35 tahun di Indonesia ini lebih dari 51%. Anak-anak muda ini 15 sampai 35 tahun. Nah mereka yang ini di daerah-daerah perkotaan ini udah susah diajak ngajinya. Ini belajar agamanya melalui internet, belajar agamanya melalui media sosial. Kalau mereka belajar agamanya di internet, terus belajar agamanya sama ustadz yang tidak sejalan dengan Kementerian Agama. Nah ini maka karakter keberagaman, karena jumlahnya banyak betul sampai 51%. Karakter keberagaman di Indonesia ini tergantung dia belajar ke ustadz siapa. Kalau ustadznya, ustadz HTI misalnya, dia jadi HTI. Kalau ustadznya anti negara, anti NKRI, maka dia menjadi tumbuh keberagamaannya menjadi anti negara. Kalau dia belajar sama Wahabi, ustadz yang bid'ain mulut apa segala macam, karakter keberagaman dia kayak gitu. Nah ini bahaya Pak, karena jumlahnya lebih dari 51% ini. Mereka udah susah diajak ke pengajian-pengajian. Mereka apa sih yang nggak ada di internet? Cara sholat mayit, tata cara wudhu, semuanya ada di Google. Bu Sri Mulyani pernah bilang penyuluh agama masih penting. Sekarang orang semua belajar agamanya di internet, Google. Nah maka kita minta penyuluh agama turun di media sosial. Ramaikan konten-konten media sosial dengan ajaran-ajaran agama yang ramah lil alamin. Tata cara wudhu banyak Pak di YouTube, tapi belum keluar dari penyuluh agama. Padahal jumlah kita 50.000. Tata cara sholat mayit, tata cara mengkafani jenazah ada Pak, tapi belum keluar dari penyuluh agama. Belum terdetek mungkin ya. Bisa jadi. Nah jadi substansinya adalah bagaimana terus teman-teman turun di media sosial dengan apa pesan-pesan agama yang mengikuti zamannya juga, karena milenial sukanya apaan nih? Milenial nggak suka diceramahin itu. Anak-anak muda yang umurnya 15 sampai 35 tahun itu diceramahin nggak suka, ya kan? Tapi bagaimana terus dakwah dengan bahasa kaumnya? Saya nggak tahu tuh milenial caranya gimana tuh diajak belajar agama yang asik, yang enjoy versi anak-anak milenial. Nah jadi tiga itu, saya nggak tahu, mungkin ngomongin di Junenteng, ini Pak Kasubdit di sini nggak ada yang penting nih media sosial nih, masyarakat nggak ada yang main Facebook gitu segala macam ya, karena mungkin di ini. Rame Ya. Tapi ini kebutuhan zaman. Hari ini semua orang pegang ini, bahkan ada yang punya 2-3 handphone. Semua orang belajar ini, dan anak apa namanya? Ini minimal 8, atau kita jangan-jangan cuma tidur doang nggak main ini. Hampir semuanya kita setiap hari mainnya ini, mau nyari informasi ini. Nah kalau ini tidak diisi oleh konten-konten penyuluh agama, malah diisi oleh ustadz-ustadz yang tadi saya bilang bertentangan dengan negara, bertentangan dengan garis kita,
Ya tentu saja ini akan mengubah karakter keberagaman Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tidak ada jaminan bahwa 10 tahun, 20 tahun ke depan Indonesia masih berdasarkan Pancasila. Kalau karakter keberagamaan yang muncul adalah anti Pancasila. Tidak ada jaminan 10 tahun, 20 tahun ke depan kita masih utuh. Jangan-jangan ini sudah bergabung dengan Australia atau merdeka sendiri. Karena tadi kita, jadi kehebatan Indonesia itu kita mampu hidup damai bergandengan tangan dengan multi etnis, dengan multikulturalisme. Beda suku, beda bahasa, beda agama itu udah biasa dari zaman dulu. Dan itu satu-satunya kehebatan Indonesia yang terus kita gaungkan di negara-negara luar. Dari Sabang sampai Merauke sampai hari ini kita masih namanya NKRI dan Indonesia. Kalau terbang naik pesawat dari Sabang sampai ke Merauke itu 8 jam. Sama kayak kita pergi umroh Indonesia sampai Jeddah itu 8 jam. Bayangin betapa luasnya Indonesia. Saya kesini aja baru sekali nih, ya kan? Padahal ini nggak jauh dari Jakarta, bagian yang dekat aja ya kan. Jadi luas banget Indonesia ini. Dan kekuatan kita adalah kita masih utuh. Kita masih berpegangan tangan dalam bingkai NKRI. Kalau enggak, wah ini pecah belah Pak. Sumatera jadi negara sendiri, Kalimantan jadi negara sendiri, Sulawesi jadi negara sendiri. Jampang katanya ini mau merdeka juga nih kata Bang Hendy. Oh ngeri, ya kan? Masa saya mau kesini pakai paspor? Gitu ya kan? Kalau mau ke Geopark ya bikin paspor ya kan, Bang? Lucu ya kan? Nah, ini yang mesti kita jaga. Kalau nggak sabar, nggak siap hidup berbeda, nggak siap hidup berdampingan dengan semua suku, dengan segala macam perbedaan ini, kita bisa pecah belah, Pak. Bisa pecah belah. Satu-satunya ya udah kita siap, dan memang sudah terbiasa dari dulu. Apalagi di daerah timur, dalam satu keluarga ada Kristen, ada Islam, ada ini segala macam, satu bingkai keluarga, dan itu sudah biasa. Jangan terus kita terprovokasi oleh, gak ada alasan kita membenci orang yang berbeda agama. Gak ada alasan kita untuk membenci orang yang berbeda suku. Mereka dilahirkan di Ambon, bapaknya Ambon, agamanya Kristen. Saya lahir di keluarga Betawi, Jakarta, bapak saya Islam, ibu saya Islam, saya disekolahin di madrasah pesantren. Saya jadi Islam. Kalau saya pindah agama, dicoret, dikakang, digebukin bapak saya pasti ya kan. Artinya bahwa kita kebanyakan beragama kita kan keturunan. Terus lantas apa alasan kita membenci orang yang Ambon yang Kristen itu? Karena memang dia dilahirkan di Ambon, bapaknya Kristen, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Terus kita membenci karena dia hitam, karena dia Kristen, karena dia Ambon, kan nggak lucu juga. Karena dia lahir di keluarga Ambon. Gak ada lah. Maksud saya ingin di penekanan bahwa ya udah, ini perbedaan adalah sunatullah, memang kehendak Tuhan, kehendak Allah kita memang berbeda-beda. Mari bergandengan tangan, kita silaturahim, kita kuatkan dalam bingkai kenegaraan Indonesia, kira-kira ini. Saya kejauhan. Nah itu tadi ya, binaan media sosial. Nah terus juga kita sudah di penyuluhnya, terus kita kita tingkatkan. Kita tunjukkan bahwa penyuluh agama ada, penting, dan hadir di negara ini. Jadi belum selesai kalau misalnya cuma khotib, cuma ustadz, cuma mubaleng merasa selesai jadi penyuluh. Kang Henda ini tukinnya 11 Madya. Apalagi kalau utama nanti 14, pensiunnya 65 tahun. Penyuluh-penyuluh yang PNS dan P3K ada gaji, ada tukin sama P3K nanti sampai 7 sampai 8 juta. Kalau digaji 7 sampai 8 juta, tugasnya cuma khotib sama ngajar ngaji anak-anak, negara rugi. Apa bedanya Anda dengan
ustadz, kiai, mubalek, guru ngaji yang lain yang tidak dibayar negara. Mereka nggak dibayar negara, Anda dibayar negara. Tapi terus misalnya tugasnya cuma sama, khotib, udah selesai tugas gua, gaji 8 juta, negara rugi pak. Kira-kira gitu. Ada tugas kenegaraan, ada kita adalah penyuluh yang bagian dari negara. Ada pesan-pesan negara yang mesti disampaikan ke masyarakat. Nah itu yang saya mau tekankan. Jadi hadirlah sebagai bagian dari Kementerian Agama yang paling ujung yang berhadapan dengan masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Karena Bappenas itu begini pak, guru ngaji, majlis taklim nggak usah dibayar sama negara, itu tumbuh subur. Karena tiap tahun ribuan santri itu lulus. Pesantren ngeluarin ribuan alumni. Itu kalau nggak jadi ustadz, majlis taklim, khotib segala macam. Nah ini kita di penyuluh agama ada tugas itu, tapi juga ada tugas negara yang tidak bisa kita abaikan. Biar kita kelihatan perannya, biar kita kelihatan bedanya. Kenapa negara harus ngeluarin honor penyuluh agama yang non PNS itu 540 miliar. Tiap pertemuan kita ditanyain, Amir 540 miliar ini jadinya apa? Negara ngeluarin duit, apalagi nanti yang 1,5 triliun buat 9.000 P3K. Pasti ditanyain hasilnya dong. Pak Amir, negara keluar duit 1,5 triliun ini buat penyuluh P3K, hasilnya apa? Karena duit 1,5 triliun kalau dijadiin jalan tol berapa ratus kilometer gitu. Itu tiap tahun loh 1,5 triliun. Karena 1,5 triliun kalau dijadiin gedung berapa ratus gedung jadi, berapa puluh tingkat. Lah ini negara keluar duit 1,5 triliun buat bayar gaji penyuluh. Pasti ditanyain outputnya apa? Masyarakat semakin soleh nggak? Kira-kira kan gitu. Masyarakat semakin rukun nggak? Beragama makin damai nggak? Konflik makin sedikit nggak? Kira-kira gitu. Ketentraman beragama, ketentraman masyarakat makin apa? Output kehadiran penyuluh bagi masyarakat yang tadi negara keluar duit 1,5 triliun itu pasti ditagih dong outputnya. Karena kalau duit negara itu pasti ditagih hasilnya. Duit 1,5 triliun mau bikin tol biar nyambung ke dari Cibadak ke Jampang Kulon. Itu kan jelas tuh, 1,5 triliun jadi jalanan gitu. Jelas kelihatan fisiknya. Nah, maka memang itu yang bagaimana terus memang kita agak susah ngukurnya. Apakah kehadiran penyuluh agama di sini itu masyarakat semakin tentram, semakin soleh, semakin rukun, semakin sejuk, atau jangan-jangan kehadiran penyuluh agama yang bikin rusuh? Kira-kira gitu. Nah, pastikan pertanyaannya selanjutnya adalah kita coba yuk, nggak ada penyuluh coba di sini. Jangan-jangan nggak terjadi apa-apa, jangan-jangan damai-damai aja, berarti nggak ada fungsinya dong penyuluh agama. Kira-kira gitu. Maka yang selalu pertemuan yang saya ingin tekankan adalah apa getaran penyuluh agama di masyarakat. Kalau ada survei ini, kalau ada yang datang dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan, nanya ke masyarakat, penyuluh di sini gimana? Emang ada penyuluh pak? Saya nggak kenal misalnya. Bisa jadi tuh pak. Apakah punya efek ada penyuluh agama di sini yang sekian puluh orang itu? Nah itu yang ditanya tuh. Kalau ada penelitian dari Kementerian Keuangan turun ke masyarakat, jangan-jangan nggak ada getarannya. Karena lagi-lagi ini problem nasional. Tadi banyak penyuluh main aman, nah udah masjid, majlis taklim, udah selesai di tugas saya nih. Gaji 8 juta ya kan. Jadwal khotib dibayar juga lagi, ceramah dapat amplop juga lagi, belum besek-besek pisang apa segala macam ya kan. Wah ini nih kalau nggak punya peran lain gimana dong, kira-kira gitu ya kan. Nah itu yang mari kita tunjukkan karena pasti itu nih yang ditanya.
Jadi sejauh mana mari kita tunjukkan peran kita, kehadiran kita, bahwa kita benar-benar penting dan ada di negara ini. Baru kalau kita mampu menunjukkan kita penting, kesejahteraannya pasti ikut. Pak, saya tinggal di kecamatan A udah 20 tahun, tapi nggak ada penyuluh agama tuh. Nggak mungkin Pak, saya bilang gitu. Karena di setiap kecamatan minimal 8. Nggak ada Pak, beneran. Saya udah 20 tahun loh, tapi nggak tahu tuh kalau di situ ada penyuluh agama. Taunya ada Pak, tapi dia tidak dikenal sebagai penyuluh agama. Ini problem juga. Oh, Ustadz Amin misalnya. Dia penyuluh agama. Oh, saya kenalnya Ustadz Pak, atau dia gitu. Nah, itu problem juga tuh. Dia tidak keluar identitasnya di masyarakat sebagai penyuluh agama. Pak, saya 15 tahun tinggal di kecamatan B, tapi nggak ada tuh penyuluh agama. Ada, tapi dia tidak dikenal sebagai penyuluh agama. Itu problem juga. Maka ketika ada penelitian peran penyuluh agama terhadap apa kesalahan sosial masyarakat, selalu tidak signifikan. Selalu hasilnya ternyata penyuluh agama malu identitas penyuluh agamanya keluar di masyarakat. Lebih nyaman dipanggil ustadznya, lebih nyaman dipanggil kiainya. Itu problem. Sehingga kalau ditanya peran penyuluh agama, kayaknya nggak ada perannya Pak, gitu kira-kira gitu. Padahal yang ustadz tadi itu penyuluh agama. Nah itu saya mau bilangin bahwa banyak banget nih hampir merata nih. Dia tidak dikenal sebagai penyuluh agama di masyarakat. Sehingga Pak, banyak yang apa sih nyinyir gitu loh. Ada penyuluh agama kerjanya. Saya kemarin ke KUA itu, di KUA juga nggak ada yang, di KUA juga nggak ada katanya di lapangan juga nggak ada, nggak tahu lagi bisnis sawit, bisnis tanah, bisnis ikan gitu loh segala macam. Jadi itu yang selalu jadi cibiran dan bulan-bulanan. Pak, saya kan kerjanya lapangan, saya nggak ada di kantor dong, paling absen doang, kira-kira gitu ya kan. Penyuluh mana? Di lapangan. Lapangan bola. Motornya main bola. Motornya lagi bisnis jual beli tanah ya kan, bukan lagi di kelompok-kelompok majelis taklim, bukan di kelompok-kelompok binaan, kira-kira gitu. Itu juga jadi cibiran. Maksud saya image penyuluh agama, mari kita kis bahwa tunjukkan ke masyarakat, ke semua, ke pimpinan segala macam bahwa kita memang ada penting kompak. Wah, itu penting juga lagi. Kalau sekarang insya Allah kompak ya. Ini apalagi dengan P3K itu. Oh iya, gaji 8 juta. Gitu. Kok masih males-males. Sekarang mah pada necis-necis. Iya. Saya pastikan jangan lama-lama, kontraknya setahun aja kalau males mah. Ya kalau 1 juta kemarin punya 2 kelompok binaan. 2 kali seminggu berarti 8. Ya kan? Itu 1 juta loh. Berarti kalau 8 juta 8 kali 8 kan? Berarti 36 kelompok binaan itu. Iya kan? Logikanya begitu ya kan? Kira-kira gitu ya. Saya mau itu aja tekanin, mari bangga jadi penyuluh agama. Identitas penyuluh agamanya keluarin, kenapa sih malu? Curang banget, honornya mau tapi identitasnya nggak mau keluar. Giliran ya kalau merasa terdampar daripada nggak ada ya kan, ah udahlah. Lagi penyuluh-penyuluh agama yang nggak pernah nongol tuh, ada juga tuh saya dengar titipan kan kemenang gitu ya. Titipan itu Pak istrinya Pak Kasih ya. Pantesan nggak pernah nongol ya. Apalagi yang begitu-begitu tuh, begitu mau ngotot-ngotot lagi jadi P3K. Ya udah, kalau ya ini passion saya. Saya memilih profesi penyuluh agama. Ya tunjukkan. Saya bangga jadi penyuluh agama. Saya yakin atas pilihan profesi ini. Saya pengen jadi profesi penyuluh agama ini profesi yang keren, yang didamba-dambakan orang, yang dihormati orang, yang wah iya mah keren tuh penyuluh agama. Itu harus dari kita. Kalau cuma saya teriak-teriak penyuluh agama keren Pak, aku pokoknya ada yang mau bikin penyuluhan harus lewat hutan ketemu macan, buaya segala macam.
Pokoknya luar biasa, udah gitu nggak dibayar Pak, cuma dikasih pisang sesisir ya kan. Saya kalau cuma mau cerita-cerita itu ya banyak ya kan, tapi kan juga kita tidak menutup mata terhadap kritik bahwa penyuluh agama juga banyak ya. Main aman, asal nama, honor tiap bulan masuk, nongol nggak pernah ya kan. Nggak taunya istrinya kan kemenak ya kan repot juga itu, nggak ada yang berani ngelaporin juga jadinya, gitu kira-kira gitu. Nah saya sih itu, mari tunjukkan kinerja kita. Coba geser dikit dari zona nyaman, turun ke ya jangan cuma main masjid dan majelis taklim lah. Ini mana nih masyarakat yang membutuhkan kehadiran penyuluh agama. Nah, udah tahu ada penyuluh UUD belum? Kita tuh baru kemarin ada namanya penyuluh UUD. Iya, Jawa Barat nggak ada yang menang satupun. Karena di kanwilnya juga kemarin salah pelaksanaannya. Jadi penyuluh UUD itu penghargaan terhadap penyuluh-penyuluh yang keren, yang kreatif, yang inovatif di bidangnya. Saya bikin 7 kategori. Ada kategori pengentasan literasi Al-Quran. Kita pengen penyuluh-penyuluh agama, kan di survei kita 65% umat Islam nggak bisa baca Quran. Hasil penelitian kita tersinggung atas penelitian itu. Bener apa? Ada 65% nggak bisa baca Quran umat Islam di Indonesia. Ini penyuluh kerjanya mana aja nih? Kan kita tersinggung begitu ya kan, karena kita punya banyak banget penyuluh agama. Nah, kita ada kategori literasi Al-Quran. Kita cari penyuluh-penyuluh agama yang punya getaran atau punya metodologi baru soal bagaimana cara pengentasan buta aksara Al-Quran di masyarakat. Ini penting. Kemarin pemenangnya dari Jawa Timur. Dia bikin aplikasi e-tilawah. Jadi install aplikasi e-tilawah, murid-muridnya yang dibina dia itu 1 hari misalnya harus setoran. Kalau belum setoran, di handphone bunyi aja. Alarm. Belum setoran hari ini, belum. Itu keren. Jadi memaksa anak muridnya ya kan harus setoran. Kalau main handphone bunyi terus. Setoran. Itu keren. Itu belajar e-tilawah itu ya kan. Nggak mesti tatap muka, dia bisa langsung rekam, setoran, kirim. Ini kan saya nyari orang yang punya metodologi cepat, cara cepat, cara mudah, segala macam bagaimana dari literasi Al-Quran. Terus ada kategori kelompok rentan. Saya nyari penyuluh agama yang keren, kreatif, inovatif, yang turun di disabilitas. Itu butuh penyuluh loh. Anak pang, anak jalanan. Yang kemarin menang Aceh disabilitas. Yang keren dari dia itu, dianya disabilitas. Dia ngajarin disabilitas. Itu semua hadirin waktu itu mau nangis. Karena dia tampil jam 1 malam, dan dia kalau malam nggak kuat dingin, agak bergetar gitu. Tapi dia masih bisa sangat terstruktur dan bagus di presentasinya. Bagaimana terus dia yang kekurangan mengajarkan orang yang kekurangan. Saya nyari yang begitu-begitu. Ada kategori lingkungan hidup. Nah ini yang saya bilang penyuluh agama bukan cuma main di masjid dan majelis. Itu yang menang Jawa Timur juga. Dia ngajak semua masyarakat nanamin mangrove di di pesisir, di pantai. Bagaimana dia menjaga lingkungan terhadap abrasi dan bahaya segala. Karena lingkungan hidup juga menjadi isu utama, isu internasional. Karena perubahan cuaca ekstrim ya, perubahan ekstrim. Kabarnya dalam puluhan tahun, kita akan sangat panas dan bisa mengakibatkan sangat bahaya buat ekologi alam. Kalau kutub mencair, banjir segala macam. Ini. Nah, jadi penyuluh agama juga bicara soal itu. Mari menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga anugerah Tuhan yang luar biasa ini.
Itu juga kan masyarakat butuh diedukasi. Ada kategori, ada 7. Ada rentan, ada lingkungan hidup, ada hukum, ada Radikalisme. radikalisme, banyak, nanti baca aja cukup. Nah itu ada. Kita ingin mengapresiasi penjulu-penjulu yang keren di bidangnya. Ya kalau hari ini saya datang ke sini gitu kan, terharap tahun depan ada yang bisa tembus nasional dan mengharumkan. Amin. Sekira itu pengantarnya. Kebanyakan